Halo, selamat siang pemirsa. Selamat datang di Indonesia Memilih bersama saya Arlista Hadi. Di dalam program ini pemirsa, berbagai informasi tentang perhelatan politik besar dalam pemilu 2024 akan kami sampaikan untuk Anda sebagai referensi yang tepat. Kami sampaikan, Anda tentukan. Dan pemirsa, kita ke informasi pertama pemirsa, di mana calon presiden dari Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dengan Gen Z dan milenial di Pontianak, Kalimantan Barat. Ganjar mendengar langsung mulai dari ide, gagasan dan harapan mereka yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dengan Gen Z dan milenial di Pontianak, Kalimantan Barat. Ganjar mendengarkan langsung mulai dari ide, gagasan dan harapan Gen Z dan milenial yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Mereka berharap kreativitas dan inovatif yang dihasilkan Gen Z dan milenial dapat berkolaborasi dengan pemerintah demi Indonesia yang lebih baik. Saya selalu mendapatkan kejutan ketika ketemu anak muda. Ada yang kreatif, ada yang bisa langsung perform, menunjukkan bahwa anak-anak muda kita punya talenta. Yang saya pikirkan ternyata klop. Jadi ada yang menarik datang dari luar Sumawi. Dia berharap bahwa seluruh kesempatan untuk berekspresi, untuk meniti karir itu sama. Maka demokratisasinya mesti dijaga, tren. Tapi ada juga yang mengatakan, Pak, saya punya talenta tapi saya tidak punya ruang untuk bisa mengembangkan. Saya makin yakin betapa penting adanya kreatif hub di beberapa tempat agar anak-anak muda bisa mengembangkan bakatnya. Saya kira klop dan ini mengkonfirmasi apa yang menjadi persoalan mereka. Usai mendengar langsung aspirasi dari Gen Z dan milenial, Ganjar pamit dan minta doa restu kepada para muda-mudi Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, di Pontianak, Kalimantan Barat, Ganjar Mahfud juga menghadiri senam sehat yang digelar Partai Hanura. Ganjar dan Mahfud disambut lautan manusia. Jalan Rahadi Usman, Pontianak mendadak penuh dengan lautan manusia yang antusias mengikuti senam sehat yang digelar Partai Hanura. Acara bertambah seru dengan kehadiran Capres-Cawapres 2024. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabta, yang merupakan tokoh nasional asal Kalimantan Barat. Kepada masyarakat Kalimantan Barat, Ganjar Pranowo menitipkan pesan agar tetap menjaga persatuan dan keamanan jelang pemilu 2024. Ya, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Barat. Tidak menduga saya ternyata banyak sekali. Saya tidak bisa menghitung karena di belakang penuh, di depan penuh. Dan mereka sungguh antusias sampai jam segini masih ada di lokasi. Mudah-mudahan ini bagian dukungan kepada Ganjar Mahfud yang tulus. Setulus kami hadir hari ini berdua. Ya, harapannya ke depan kita bersama Partai Hanura selalu mengajak warga untuk hidup sehat, olahraga, dan ini kebetulan ini belum masa kampanye. Jadi kalau sudah masa kampanye ini udah nggak boleh lagi bagi-bagi hadiah ini. Selain hiburan dari artis ibu kota, panitia juga menyiapkan sejumlah hadiah seperti paket umroh, wisata rohani, rumah, mobil, dan motor listrik. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pengukuhan tim kampanye daerah pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka digelar di Bandung, Jawa Barat. Ketua tim kampanye daerah Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku optimis memenangkan pemilu 1 putaran. Ribuan simpatisan pasangan nomor urut 2 meramaikan pengukuhan tim kampanye daerah yang dihadiri calon Presiden Prabowo Subianto di Bandung, Jawa Barat. Pengukuhan TKD dihadiri Ketua TKN Prabowo Roslan Ruslani, Ketua TKD Jabar Ridwan Kamil, dan sejumlah petinggi partai koalisi. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menerima dukungan warga Jawa Barat dan berkomitmen mensejahterakan rakyat. Pada pemilu Februari 2024 mendatang, Prabowo Gibran menargetkan menang di Jawa Barat dalam 1 putaran. Kita harus wujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kita harus bawa
hasil-hasil cepat untuk rakyat kita. Jadi kami rilis, kita sudah sangat luar biasa. Kami mentalnya adalah mindset satu putaran, dan menurut hitungan insya Allah penentuan satu putaran itu ada di Jawa Barat. Berdasarkan hasil survei TKD Jabar, elektabilitas Prabowo Gibran mencapai hampir 52%, pemilih tetap 39%, dan potensi swing voter sebesar 72%. Untuk wilayah Jawa Barat, satu putaran ditargetkan dengan mencapai 60% suara. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara deklarasi pendukungnya yang berlangsung di Basket Hall Senayan, Jakarta Pusat. Deklarasi ini dihadiri oleh pendukung Timnas Amin. Anies Baswedan datang menghadiri deklarasi pendukungnya dari sahabat Abi atau Anies bersama Imin di Basket Hall Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu kemarin. Dalam acara ini Anies datang sendiri dan tidak didampingi oleh pasangannya yaitu Muhaimin Iskandar. Anies menyampaikan pidato visi dan misinya di depan masa pendukungnya. Anies juga mengajak seluruh pendukungnya bergerak untuk menuju perubahan Indonesia yang maju dan positif. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berkunjung ke Kabupaten Subang, Jawa Barat. Caimin berkunjung ke wilayah Pantura, Pamanukan, Kabupaten Subang. Dalam kunjungannya, Caimin bertemu dengan ratusan tokoh Presidium Pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru atau CDOB Subang Utara. Caimin juga diangkat menjadi Bapak Pemekaran Daerah dengan prosesi pemasangan noken kepada Caimin. Badan Pengawas Pemilu dan KPU menggelar kampanye damai dan Rakornas Gakumdu di Hotel Sahid, Jakarta. Deklarasi dihadiri 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024. Ketiga paslon menandatangani deklarasi kampanye damai yang diikuti oleh para perwakilan partai politik. Hadir pula Kapolri Jenderal Listio Sigit dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Acara yang diselenggarakan Bawaslu bersama Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan ini bertujuan untuk mempersiapkan penyelenggaraan kampanye pemilu 2024. Deklarasi Pemilu Damai 2024 juga akan digelar hari ini di Komisi Pemilihan Umum. Deklarasi akan di hari ketiga pasangan Capres-Cawapres di kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Sejumlah persiapan telah dilakukan oleh KPU RI untuk acara deklarasi damai menuju pemilu dan Pilpres 2024 sore nanti. Apel pengamanan aparat gabungan serta berbagai persiapan logistik telah dilakukan. Nantinya akan dibuka dengan kirap bendera pemilu dengan 18 partai yang telah berkeliling Indonesia secara estafet. Secara simbolis, KPU RI akan menyerahkan bendera partai politik peserta pemilu 2024 kepada masing-masing parpol. Dipastikan ketiga Capres-Cawapres akan hadir pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di kantor KPU. Diperkirakan 65.000 massa akan memadati Jalan Imam Bonjol di depan kantor KPU. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini jelang deklarasi Pemilu Damai 2024, kami akan menghubungi rekan kami Camar Henda di gedung KPU RI Jakarta. Selamat siang Camar, bagaimana suasana terkini di gedung KPU RI pada siang hari ini Camar? Ya baik, selamat siang Arlista dan juga pemirsa, tepat di belakang saya di halaman dari kantor KPU Republik Indonesia. Ini sudah dipadati oleh sejumlah orang yang memang ini nantinya akan menjadi arak-arakan untuk deklarasi Pemilu Damai 2024, di mana mereka ini adalah drum band dari IPDN yang nantinya juga akan mengiringi 18 partai untuk melakukan deklarasi damai. Tadi saya ingin mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana
situasi dan kondisi yang nantinya akan terjadi pada pukul 1 siang atau sekitar pukul 40 menit lagi. Namun memang dikarenakan saat ini pasukan dari tim IPDN yang nantinya akan mengiringi dengan marching band-nya ini sudah memasuki area halaman dari KPU Republik Indonesia. Adapun sejumlah persiapan Arista dan juga pemirsa sudah dilakukan sejak pagi hari tadi, dimulai pada pukul 6 pagi. Ini mereka sudah bersiap dan juga berlatih, dan dapat kami sampaikan bahwasanya ini akan menjadi opening ceremony ataupun juga pembuka dari deklarasi pemilu damai, di mana drum band dari IPDN ini nantinya akan bergerak dari arah Geraha Mandiri menuju ke pintu masuk KPU Republik Indonesia. Apel pasukan sudah dilakukan untuk pengamanan. Apabila tadi Arista sudah menyebutkan bahwasanya akan ada 60.000 massa, namun informasi terakhir yang kami dapat bahwasanya hari ini ke-18 partai tidak diperkenankan ataupun juga diimbau untuk tidak membawa simpatisan. 60.000 massa yang memang seharusnya hadir di GBK, dikarenakan informasi sebelumnya bahwasanya ini akan diselenggarakan di GBK, namun dengan berbagai pertimbangan dari KPU dan juga Bawaslu, hari ini deklarasi kampanye pemilu damai tetap dilaksanakan di kantor KPU Republik Indonesia. Nantinya parade kirap pemilu akan melibatkan tim 7 jalur yang sudah berkeliling Indonesia untuk melakukan sosialisasi. Kalau kita melihat kepada tahun ini 18 partai menjadi peserta pemilu dan juga Pilpres 2024, dan deklarasi dari seluruh peserta nantinya akan dilakukan dengan pemberian dari Ketua KPU yang akan menyerahkan bendera secara simbolis, bendera masing-masing partai kepada pimpinan partai politik. Dan saat ini Arista juga pemirsa, kami akan melaporkan kepada Anda bahwasanya pasukan dari drum band IPDN beserta dengan tim 7 jalur akan kembali ke Geraha Mandiri menuju ke arah Jalan Imam Bonjol untuk bersiap-siap nantinya melakukan prosesi pembukaan dan juga parade kirap pemilu. Dapat kami sampaikan Arista juga pemirsa bahwa saat ini informasi terakhir yang didapat bahwa ketiga pasangan capres dan juga cawapres ini sudah dipastikan dan juga konfirmasi hadir untuk nantinya mengikuti seremoni beserta dengan deklarasi dari pemilu damai 2024. Kemudian selain daripada itu, setelah nantinya akan ditandatanganinya perjanjian yang secara resmi menandai bahwasanya untuk kampanye ini sudah dimulai esok hari 28 November hingga dengan 14 Februari 2024. Kita akan nantikan bersama sebetulnya bagaimana nantinya jalannya prosesi kirap bendera yang akan dilakukan langsung oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Sementara demikian Arista yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih banyak Comar Henda melaporkan langsung dari depan gedung KPU RI, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, jelang masa kampanye terbuka, berbagai persiapan pengamanan terus ditingkatkan jajaran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Potensi konflik dalam pemilu telah dipetakan mulai masa kampanye hingga masa kampanye. Peningkatan pengamanan pemilu secara intensif terus dilakukan jajaran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Jalan kampanye yang akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 atau besok. Berbagai peningkatan latihan simulasi rangkaian pengamanan pemilu 2024 dilakukan dengan memetakan titik wilayah kerawanan konflik. Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan mengaku telah mengantongi data titik-titik kerawanan pelanggaran hingga konflik akibat pemilu. Seluruh anggota kepolisian Polda DIY berjumlah 10.300 personil akan dikerahkan untuk mengamankan jalannya pemilu hingga selesai nanti. Persiapan pemilu ini kita laksanakan dengan mengacu kepada indeks kerawanan yang dikeluarkan oleh Bawaslu tahun lalu dan juga kerawanan dari Intelkam kita. Lalu dengan dasar kerawanan itu kita melakukan asesmen, melihat dengan tujuannya aman, kita berangkat. Pemirsa, Pesta Demokrasi 2024 mendatang ini tidak terlepas dari bayang-bayang masyarakat yang tidak ikut mencoblos. Pada pemilu 2019 lalu tercatat 34,75 juta orang yang tidak berpartisipasi dalam pemilu, dan berikut ulasannya untuk Anda.
Pemirsa, pada tanggal 2 Juli 2023 lalu KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT berdasarkan hasil rekapitulasi dari dalam maupun luar negeri. Nantinya total akan ada lebih dari 204 juta pemilih dalam gelaran pemilu 2024 mendatang. Data tersebut tersebar di 514 kota kabupaten se-Indonesia dan juga 128 negara perwakilan. Adapun untuk rincian daftar pemilih tetap ini terdiri dari 102.500.000 pemilih perempuan dan juga 102.200.000 pemilih laki-laki. Tidak hanya di tahun-tahun sebelumnya pemirsa, namun pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang tidak terlepas dari bayang-bayang partisipasi masyarakat yang tidak ikut mencoblos alias golput. Pada pemilu tahun 2019, total tercatat ada sebanyak 34,75 juta warga Indonesia yang tidak menggunakan hak pilih alias golput yang tersebar di sejumlah wilayah di tanah air. Pemirsa, pada pemilu 2019 silam, Jawa Barat merupakan wilayah yang paling banyak masyarakatnya tidak berpartisipasi dalam pemilu alias golput, yang mana mencapai 5,8 juta jiwa. Kemudian disusul oleh Jawa Tengah 5,5 juta jiwa dan juga Jawa Timur 5,4 juta jiwa. Adapun untuk wilayah Jakarta tercatat ada sebanyak 1,33 juta jiwa yang tidak berpartisipasi dalam pemilu. Ya pemirsa, adapun wilayah yang paling tinggi partisipasi pemilih dalam gelaran pemilu 2019 silam ini diraih oleh Papua dengan capaian angka 95,75%, kemudian disusul oleh daerah istimewa Yogyakarta dengan capaian angka 89,96% dan juga Gorontalo 88,96% dari total hak pilih. Pemirsa, tidak berpartisipasinya masyarakat dalam pemilu dipicu oleh berbagai alasan, mulai dari alasan politik, pandangan ideologi, dan juga sikap protes. Tentunya tingginya partisipasi pemilih dalam gelaran pemilu 2024 ini sangatlah diharapkan. Tidak cukup sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu saja, melainkan turut serta adanya peran dari masyarakat, terutama yang sudah memiliki hak pilih untuk menyukseskan pemilu 2024 mendatang. Dari Jakarta, Yasmin Tania, Oke Mahendra, iNews melaporkan. Jelang pemilihan umum 2024, pemerintah telah mengeluarkan aturan yang melarang pose foto aparatur sipil negara atau ASN yang diunggah ke media sosial. Larangan ini bertujuan untuk menjaga netralitas ASN. Jelang masa kampanye pemilu 2024, aparatur sipil negara atau ASN dilarang berfoto dengan pose-pose tertentu selama masa pemilihan umum 2024. Total ada 10 pose atau gaya yang tidak boleh dilakukan oleh ASN, terutama jika foto diunggah ke media sosial. Mulai dari pose tangan dengan 1 jempol, pose tangan menyimbolkan telepon, pose peace atau angka 2, pose salam metal, pose finger heart, pose 5 jari, serta sejumlah pose lain yang merepresentasikan angka ciri khas pasangan calon tertentu. Sesuai aturan yang berlaku, ASN harus netral dan tidak boleh berpihak kepada siapapun yang menjadi peserta pemilu. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB nomor 2 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilu. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten juga sudah berulang kali menegaskan kepada ASN untuk tetap netral dan jika ditemukan adanya pelanggaran maka akan diberikan sanksi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Indonesia Memilih episode hari ini. Jangan lupa 14 Februari 2024 sama-sama kita sukseskan pemilihan umum untuk Indonesia lebih baik. Saya Arliza dipamit, terima kasih dan sampai jumpa.